warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puja dan puji rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat umur dan kesehatan, melimpahkan nikmat kesempatan, kelapangan waktu dan hidayah, sehingga pada pagi hari ini ringan langkah kaki kita, lapang waktu kita untuk hadir dalam majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga kesempatan ini akan menjadi kesempatan yang terbaik bagi kita dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah, terlimpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabat Rasulullah, dan seluruh umat pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan insyaallah setelah yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. 10 hari pertama sudah kita lewati. Mudah-mudahan kita akan mampu melewati 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini sampai akhirnya kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di surah Al-Baqarah 1 itu Allah menekankan bahwa Ramadan ini adalah untuk mewujudkan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan itu sungguh banyak hal yang akan kita dapatkan. Ada 7 paling tidak, mungkin lebih. Ada 7 paling tidak harapan yang kita inginkan kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama, di bulan Ramadan ini kita berharap akan tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu fadilah dan keutamaan Ramadan ini adalah mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim menyebutkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatis sayatin." Kata Rasulullah, di bulan Ramadan ini yang pertama, ketika datang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu
Jadi kesempatan berbuat baik, kesempatan untuk memuliakan diri, kesempatan untuk mengejar kemaslahatan itu di bulan Ramadan. Futihat abwaab al-jannah. Kalau orang ingin memanfaatkan Ramadan ini sebagai jalan menuju surga, maka Ramadan ini adalah merupakan salah satu jalan menuju surga. Itu yang dimaksudkan futihat abwaab al-jannah. Dibukakan pintu surga. Bukan berarti surga secara dibuka, saya pernah masuk surga. Makna ini artinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang dibukakan pintu buat siapa saja yang masuk surga kejalan di bulan Ramadan ini. Amalan-amalan yang akan menghantarkan orang ke dalam surga itu adalah amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Futihat abwaab al-jannah. Kemudian ughliqat abwaab an-nar. Lalu di bulan Ramadan ini Allah tutupkan pintu-pintu neraka. Pintu neraka itu sedikit sekali terbuka di bulan Ramadan ini. Karena begitu banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Mengapa ditutup pintu neraka? Karena di bulan Ramadan ini Allah berikan ampunan yang luar biasa. Yang tadinya orang masuk neraka, kata tulis masuk neraka, gara-gara dia minta ampun di bulan Ramadan, Allah ampuni dia, tak jadi masuk neraka. Itu disebut dengan futihat abwaab al-jannah wa ghliqat abwaab an-nar. Apa yang dimaksud dengan dibukakan pintu surga? Jalan menuju surga itu banyak di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan ditutup pintu neraka? Di bulan neraka ini pintu ampun terbuka lebar. Itu ini apabila diampuni seluruh dosa itu, kemungkinan masuk surga. Tapi kalau tidak diampuni dosa itu, kemungkinan bisa masuk neraka. Sebenarnya itu ini tergantung dari dosa juga. Kalau kaki dosa itu masuk neraka. Neraka itu tempat dosa. Bukan itu dosa tidak masuk neraka. Sama dengan penjara. Penjara itu tempat yang bersalah. Dan kaki salah kan boleh masuk penjara. Neraka itu tempat yang berdosa. Ternyata di Ramadan ini ampunan dibukakan Allah selebar-lebarnya sehingga tertutuplah pintu neraka. Karena dia terjemahkan mati sekarang ini sudah terbuka dan pintu surga. Jadi kita baca nama surga sekarang belum baca. Tapi sekarang pintu neraka ditutup baru. Jadi maksud ditutup pintu neraka itu adalah dibukanya ampunan seluas-luasnya sehingga semua manusia di muka bumi ini yang tunduk di bulan Ramadan, beristighfar di bulan Ramadan, mohon ampun di bulan Ramadan, bertaubat tubuh yang jabatan nasuha di bulan Ramadan, orang masuk surga gara-gara dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang minta ampun, yang masih ngali-ngali tidak termasuk di bulan Ramadan masih ada tarawih. Sebelum Ramadan usul banyak. Begitu masuk bulan Ramadan, kita tobat kepada Allah. Waghliqat abwaab an-nar. Kemudian wasuddat syayatin. Wasuddat syayatin artinya setan-setan terbelenggu. Apa yang dimaksud dengan setan terbelenggu? Setan itu tidak punya kekuatan untuk melengsarkan, untuk menggoda orang-orang yang berkuasa. Setan itu paling kebingungan kalau berhadapan dengan orang yang sedang berkuasa. Orang yang sedang berkuasa itu jangankan yang halal saja tidak mau makan. Tahajud sehari berapa hari adalah makan. Sehingga kalau mau digoda dengan makanan tidak akan tergoda orang yang berkuasa itu. Zina, jangankan mau zina orang berkuasa itu, dengan istri saja dia tidak mau. Padahal sepi. Atau setan luar biasa pada bulan Ramadan ini. Begitu habis Ramadan balik lagi. Jangankan mau fitnah bulan Ramadan ini, khibah pun tidak mau. Jangankan mau zalim dengan orang lain. Di bulan Ramadan ini berparah tidak ada. Lah dia berparah ini soal. Nah itu sebab itu setan itu terbelenggu. Apa yang maksud terbelenggu? Setan itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang yang berkuasa.
Dari tiga inilah maka derajat manusia diangkat. Inilah mengangkat derajat kita. Di waktu malam hari di bulan Ramadan ini kita tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Di bulan Ramadan ini kita tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Salat malam tidak pernah kita tinggalkan. Yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, maka dalam Al-Quran disebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bangun malam, orang yang mendirikan sholat malam qiyamul lail, maka dijadikan oleh Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda ini adalah tempat yang terpuji. Inilah kemuliaan yang luar biasa, derajat yang luar biasa orang yang beramal di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi tidak galau-galau. Yang rajin sholat malam bulan Ramadan, yang puasa tidak, tarawih tidak, tidak melo. Ini tidak melo galau. Sama dengan Idul Fitri. Sebenarnya Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, itu cuma yang puasa lah. Namun Idul Fitri kembali kepada fitrah. Masuk kembali kepada fitrah itu hilangnya dosa-dosa dia selama 1 bulan ini dia ibadah, sehingga hilang semua dosanya, kembali suci, kembali fitrah. Idul Fitri itu cuma untuk yang puasa, yang rajin sholat malam, puasa indah, sholat malam indah, baca Quran indah. Idul Fitri nak luang. Mungkin hari raya kemenangan, menang dari mana? Dari mana menang? Itu bukan kalau yang rajin puasa, rajin sholat malam, rajin baca Quran, bergembira. Masuk hari Idul Fitri, alhamdulillah, baca menyelesaikan 1 bulan puasa. Semalam tidak pernah tinggal qiyamul lail, semalam tidak pernah meninggalkan tarawih, sehari tidak pernah meninggalkan puasa. Dan aku namakan 30 juz Al-Quran semalam bulan Ramadan. Setiap hari tidak pernah meninggalkan sedekah. Masuk Idul Fitri, pada 1 bulan itu dia telah berbuat dan membersihkan dirinya sehingga dia Idul Fitri kembali kepada kesucian. Bukan makan-makan baik Idul Fitri. Yang kita senang itu karena malam bisa melewati Ramadan dengan baik dan kembali kepada fitrah. Kalau sudah sampai di sini, itu adalah derajat manusia. Derajat yang tinggi itu adalah gelar muttaqin. Gelar yang paling tinggi itu muttaqin. Karena gelar yang ditakuti malaikat itu adalah muttaqin. Tak berani malaikat itu berbuat semena-mena pada umat Muhammad yang sudah mendapat gelar muttaqin. Bukan profesor. Profesor itu nyobain. Begitu sudah menembuskan nafas terakhir selesai. Tidak lagi bupati, gubernur, presiden, kalau sudah menembuskan nafas terakhir, mengawal kaki-kaki, berbagus kaki-kaki, masuk tanah pula. Selesai. Yang bedakan itu gelar muttaqin. Muttaqin ini adalah gelar yang luar biasa. InsyaAllah habis Ramadan ini kita dapat gelar muttaqin. Amin. Asal kita lulus ujian. Kalau itu ada ujian yang baru, tidak lulus, sudah ngulang lagi Ramadan depan, belum sampai. Tidak sampai berarti nasib itu siapa berarti. Kedua, Ramadan ini mudah-mudahan akan kita dapatkan sebagai bulan penghapus dosa. Minimal 2 janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu untuk siang hari. Malam harinya dia berangkat ke masjid sholat malam, man qoma Ramadan iman wa ihtisaban,
Barang siapa yang malam harinya mendirikan sholat malam hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah. Di siang hari dosa kita dibersihkan dengan puasa kita, di malam hari dosa kita dibersihkan dengan qiyamul. Tapi yang sembahyang tarawih itu menimakal tidak. Sholat malam qiyamul lail itu, tarawih itu sama dengan Ramadan. Ramadan itu dapat fadilah ini atau tuntas, namun separuh dapat. Puasa separuh nanti ampuni dosa, nambahin dosa, nambah. Kamu yang separuh dan puasa itu dia jujur. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan, termasuk sholat malam, sholat tarawih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhalangan ke masjid, maka sholat tarawih di rumah. Kalau berhalangan ke masjid, tapi yang tidak berhalangan, memanglah sholat tarawih di masjid daripada di rumah. Sholat tarawih di masjid, imamnya bagus, ya. Daripada kita sholat tarawih, pancol udah pindah-pindah ke rumah tiga gol. Di masjid, imam kami, ya. Jangan pernah tinggalkan sholat tarawih. Karena ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang selanjutnya, puasa ini adalah merupakan media untuk menundukkan hawa nafsu. Saum itu artinya mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang harus kita kendalikan. Kata Rasulullah, perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini hilang dalam maut, mengalahkan juga dalam maut. Oleh sebab itu jangan pernah menghilangkan hawa nafsu. Jangan pernah berdoa Bapak Ibu, ya Allah ya Rabb, hilangkanlah hawa nafsu dalam diriku ya Allah. Dikabulkan oleh mereka. Besok ada lagi juga, makan dah lagi nafsu, minum dah lagi nafsu, segala dah ganti lagi nafsu. Nah, kacau dunia. Uji kawan ada terjadi mamanya. Nanti lagi galak deh. Hawa nafsu itu adalah keindahan. Tapi jangan pula sampai hawa nafsu yang mengendalikan diri kita, sehingga hidup kita ini menjadi rusak. Hidup kita ini menjadi tidak selamat gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Nafsu makan yang tidak terkendali jadi penyakit. Nafsu tidur yang tidak terkendali akan menghilangkan keberkahan. Segala nafsu. Nafsu dengan harta yang tidak terkendali macam awal penjara. Apa lagi kalau nafsu seksual yang tidak terkendali. Oleh sebab itu puasa ini adalah merupakan pengendali hawa nafsu. Kalau kita membaca hadis Rasulullah menyebut dalam hadis Ahmad dan Bukhari, kata Rasulullah pernah menyampaikan hadis, ya ma'syarus syabab, hai para pemuda, man istata'a al-ba'd falyatazawwaj. Kalau kalian sudah mampu mempunyai bekal, maka menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa aghsaddu lil badri. Karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan mata dan lebih mudah mengendalikan, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa'alayhi. Kalau kamu tidak mampu untuk menikah, belum punya duit untuk menikah, belum punya kemampuan untuk menikah, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shawm. Fa'alayhi bis-shawm. Maka puasalah fa innahu wajah. Sesungguhnya puasa itu adalah
menekan, mengendali syahwat. Puasa itu menekan dan mengendali syahwat. Mudah-mudahan dengan puasa ini syahwat amarah seseorang terkendali. Masih saya sampaikan, ciri-ciri puasa itu sukses. Ciri-ciri puasa itu sukses adalah ada perubahan pribadi. Sebelum puasa kita mudah marah. Begitu kita sudah masuk 10 hari, menyelesaikan 10 hari bulan Ramadan ini, tensi marah kita agak berkurang. Tidak mudah marah lagi. Itu baru 10 hari Ramadan. 20 hari Ramadan kita mulai lupa apa cara marah. 30 hari Ramadan kita dapat cara niat marah. Ini sambil puasa, sambil masih cara marah. Sebelum masuk bulan Ramadan, mulai kita hati-hati dengan lisan kita. Kalau ngomong kita hati-hati dengan lisan kita, takut riba, takut fitnah, takut menyakitkan hati, takut menyinggung perasaan orang. 10 hari puasa kita, 20 hari puasa kita, maka kita semakin hati-hati lagi. Sebelum berkata-kata kita pikir berapa kali. 30 hari setelah Ramadan, maka kita selalu berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, katakanlah perkataan yang baik-baik. Kalau kamu tidak mampu untuk berkata baik, falyaqul khairan aw liyasmut, maka diam saja. Kalau sebelum bulan Ramadan tak galak ke masjid, begitu 10 hari bulan Ramadan ini sudah agak terbiasa ke masjid. 20 hari masuk bulan Ramadan, rasanya rugi kalau tidak ke masjid. 30 hari setelah Ramadan gelisah diri kalau tidak ke masjid. Ini artinya Ramadan yang berhasil. Amun bulan Ramadan lagi malas ke masjid, amun di luar Ramadan pasti tambah. Karena yang bulan Ramadan ini pun yang jarang ke masjid, dia masuk masjid. Makanya masjid itu nampak jamaahnya di bulan Ramadan ini, khususnya 10 hari terakhir itu. Seharusnya 20 hari itu mereka semakin giat ke masjid. 30 hari ke masjid Ramadan mereka selalu pengen ke masjid. Habis Ramadan mereka nak ke masjid terus. Nak ke masjid terus. 5 waktu nak ke masjid terus. Kalau belum 6 waktu pergi ke masjid. Kalau belum tak balik-balik lagi dari masjid ini. Ini nikmat. Kalau sebelum masuk bulan Ramadan jarang baca Quran. Begitu masuk Ramadan mulai tadarus baca Quran. Sebelum Ramadan kemarin jarang kita sudah isya baca Quran. Kapan sudah isya apa nih kalau bulan Ramadan ini kita mulai tadarus. Sampai di rumah kita baca Quran. Ibu-ibu setiap habis subuh tadarus baca Quran. Sehingga terbiasa kita baca Quran. Kalau 1 bulan ini kita tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran, maka insya Allah di luar Ramadan nanti ada kegelisahan, ada rasa yang kurang kalau sehari kita tidak baca Quran. Karena kita sudah biasakan selama 1 bulan kita membaca Al-Quran. Nah, ciri yang sukses itu habis Ramadan kaget masih membuka. Amun Ramadan rajin baca Quran, habis Ramadan tutup buku, tidak pernah buka Quran lagi setelah habis Ramadan. Berarti oleh Ramadan itu cuma melo-meloan bahaya. Kalau di bulan Ramadan tidak pernah meninggalkan sholat tarawih, maka habis Ramadan dia akan melaksanakan qiyamul lail sholat malam. Karena dia merasa rugi untuk tidak sholat malam. Kalau di bulan Ramadan dia rajin ke masjid, maka habis Ramadan dia akan menjaga diri untuk tetap ke masjid. Rasulullah tidak ke masjid.
Ini Ramadan ya, itu masjid. Habis Ramadan sudah dia ke masjid lagi manfaat. Habis Ramadan. Ramadan gimana? Artinya waktu Ramadan ke masjid itu tidak tulus. Oleh sebab itu ketulusan itu penting. Kemudian yang keempat, Ramadan ini adalah bulan mustajabah doa. Banyak-banyaklah berdoa bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Tidak hanya berdoa yang berjamaah berimamah, tapi doa sendiri-sendiri kita tidak berbanyak bulan Ramadan. Minta kepada Allah. Orang dalam minta kepada Allah. Manusia yang dalam minta sama Allah itu kata Allah manusia yang sombong. Pecah dia kata pecah dia hebatnya dalam lagi minta dengan Allah. Oleh sebab itu banyaklah minta dengan Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila ada hamba bertanya tentang aku, hai Muhammad, kata Allah, katakan sesungguhnya aku adalah dekat dengan dirinya. Barang siapa yang meminta kepadaku dengan keimanan dan dia melaksanakan perintah dia, maka pasti aku kabulkan doa. Ayat ini nyambung setelah ayat yang menjelaskan tentang Ramadan. Setelah selesai Allah menjelaskan tentang syahrul Ramadan dan dari unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra litu'minu billahi wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Setelah mereka menyempurnakan amalan, maka disebutkan dalam ayat ini Al-Baqarah 187, kata Allah, barang siapa yang meminta kepadaku pasti aku kabulkan. Mintalah kepada Allah. Dijelaskan dalam hadis, innal shaim inda fitrihi da'watan la turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat berbuka puasa itu saat berhadapi doa yang tidak akan tertolak. Oleh sebab itu kalau selesai buka puasa itu panjatkan doa. Yang pertama sebelum puasa kita baca Allahumma lakal hamd wa bika aman wa ala rizqika afdal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pecahkan puasa, sudah pecahkan puasa, sudah kita makan buah, minum, maka kita baca doa yang kedua. Sahabat Zulma'am baca dari Quran, baca betul insyaallah. Masalah ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan laparku, maka dengan izin Allah aku mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis berbuka, panjatkan doa untuk orang tua. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa yang lain, karena habis berbuka puasa itu tempat mustajabah doa. Inna lis-shaim inda fitrihi da'watan la turaddu. Kata Rasulullah, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Ini satu tempat. Tempat yang kedua, tempat mustajabah doa itu adalah menjelang sahur. Sebelum makan sahur. Itu tempat mustajabah doa. Manfaatkan itu. Yang kelima, puasa ini adalah bulan ibadah. Puasa ini bulan ibadah yang bertabur pahala. Oleh sebab itu
Aku sering sampaikan di pengajian yang berikut bahwa bulan puasa ini adalah bulan ibadah yang bertabur pahala. Di bulan puasa ini kita berlomba-lomba beribadah. Di bulan puasa ini kita bersejar untuk dapat ibadah. Bukan bulan makan-makan. Ini dikelam maknanya kan bulan. Supaya dia makan, tapi bukan dia tetap dulu. Bukan itulah pikiran. Jam 9 amalan bilamlah bukan kami bedak memikir bukan lalu lihat HP terus belum sahih itu kita bukan ngaji deh itu mikir bukan juga kembali apa kita makan kita pada penjualan begitu tetap segalanya dibeli bubur lada ada bubur kolak pisang masih beli bubur cendol. Ada bubur cendol masih beli pempek panggang. Seringkali kita mengidentikan puasa ini adalah bulan makan-makan. Kita terkenal pada bulan Ramadan ini adalah peresmian pasar beduk. Pasar beduk. Ada beli kan? Amal bulan puasa cengki buat bubur. Amal dia puasa bedak buat bubur. Bulan puasa ini adalah bulan ibadah yang bertabur pahala. Oleh sebab itu yang kita kejar di bulan Ramadan ini adalah baca Quran, solat sunnah yang kita laksanakan. Solat sunnah itu banyak Pak, bukan cuma solat tarawih. Sebelum solat tarawih ada solat ba'da isya, itu muakkadah. Ada yang bersama kita bersama langsung dari hari ini. Sejak kembali dari jam. Amun imam baca atau baca zikir, protes kawan. Ini kita ni orang dia usul puasa ni apa juga ya. Nabi itu paling sedikit tidurnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bukan bulan tidur, bukan bulan makan-makan. Bulan untuk beribadah. Bermajelis ilmu di bulan Ramadan luar biasa. Gunakan Ramadan ini untuk membuka majelis ilmu sebagai panjang. Aku heran. Di bulan Ramadan ini bukan menambah majelis ilmu, justru majelis taklim ditutup di bulan Ramadan. Kita bedak ngaji di bulan Ramadan ini. Ngaji bedak, majelis ilmu bedak. Harus diperbanyak di bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah yang bertabur pahala. Bahkan puncaknya itu di 10 terakhir bulan Ramadan, puncaknya itu khairun min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar. Mengapa Lailatul Qadar itu? Semoga Rasulullah Lailatul Qadar itu antara malam ke-21 sampai ke malam terakhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, mengapa malam Lailatul Qadar itu diletakkan di ujung dan di pangkal? Nabi lah tahu, di pangkal perangi. Banyak itu mendapat. Maka di ujung mengkedikit. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa. Khairun min alfi syahr, lebih baik amalannya daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, godaannya pun malam Lailatul Qadar ini godaan yang luar biasa. Namun itu biasanya kepala masuk ke malam terakhir itu jarang pula ngaji, sibuk masak kue. Namun siang dia tahu capnya malam tu lah macam tu. Bapak-bapak lagi lesu di mana masjid kapanlah 30, kapanlah 10 malam terakhir itu biasanya masjid sepi. Jadi kawan biasa lah di ujung. Dulu malam pertama 4 saf, 10 malam kedua 2 saf, 10 malam terakhir sesaf lagi. Itu pun tidak penuh. Padahal 10 malam terakhir inilah Rasul dan para sahabat
tidak pulang dari masjid. Etikaf di masjid selama 10 hari 10 malam. Itu minimal. Karena itu ini bukan kelasnya sahabat, minimal saja Ramadan itu sehari jadilah etikaf, paling kita. Dan tidaknya sanggup lebih dari sehari 2 hari, sanggup lebih 2 hari 3 hari. Minimal amalan ini, sunnah ini jangan kita lewatkannya. Terus terang lewat, aku belum pernah etikaf 10 hari itu belum pernah. Kadang-kadang cuma paling datang, sekarang ini paling 3 hari. Dulu waktu masih mahasiswa, adalah baca seminggu waktu masih mahasiswa. Tapi agak kurang juga itu etikaf untuk mahasiswa. Karena etikafnya itu nanti masih aku mengharapkan sahur sebenarnya. Dan masih ada etikaf di masjid aku itu sahur, nasi bungkus. Padahal saya kan nasi bungkus. Nah, karena diragukan itu yang etikaf itu. Memang nasi bungkus itu. Nah, etikaf itu minimal itu sehari. Ibu-ibu boleh ke ibu-ibu etikaf? Boleh, asal etikafnya itu ada muhrimnya di sana. Ada lakinya etikaf atau ada anaknya etikaf. Mengapa Rasul membolehkan ibu-ibu etikaf tanpa muhrimnya? Karena jadi fitnah. Jadi kalau kita ngajak bini boleh, bini itu etikaf di sana, semua ibu bersih. Atau ada muhrimnya, anaknya, muhrimnya itu ibu boleh etikaf selama ada muhrimnya. Kalau tidak, nanti dikhawatirkan adanya fitnah dalam etikaf. Ini merupakan bulan yang luar biasa pahalanya. Bayangkan saudara-saudaraku, di bulan puasa ini kita menjuk makan membuka. Kata Nabi, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala sama seperti pahala orang yang puasa. Kalau bapak hari ini menjuk buka puasa musiko, dapat pahala musiko sama macam buka puasa. Kalau menjuk pahala, kalau menjuk makan musiko puluh bapak dapat pahala puasa. Tapi masih nak puasa sebenarnya. Sebenarnya dia puasa lagi dimakan. Pas ini. Pahala kawan tu punya kita ni. Pahalanya sama, tapi puasanya masih nak puasa. Tetap puasa. Itu pahala. Saking besar pahala puasa. Bahkan ada orang yang menyebutkan tidurnya orang puasa itu juga dihitung pahala oleh Allah. Nah ini kalau salah paham. Nah kalau hadis ini nanti tidur dan bangun. Dihitung sehari dan bangun. Karena mendengar ceramah Ustaz. Ceramah itu bukan kajian. Kalau kajian dijelaskan, ceramah yang bukan kajian. Tidur di dalam puasa itu sudah pahala. Dihitung dari pahala ulama tidur baik itu. Saking Allah menghargai orang yang puasa itu, dia ngaji, lantas dia tertidur, maka tetap dihitung pahala Allah. Dia etikaf di masjid, lalu dia tertidur, tapi bukan tidur niat, tertidur, maka tetap dihitung pahala Allah. Amal sengaja dan tidur, bangun hari itu. Bukan ngajar orang masjid, iya, bantar tidur, ini pahala orang tidur. Ramadan ini adalah pensucian hati. Mensucikan hati di bulan Ramadan ini adalah waktunya kita mensucikan hati. Jika di bulan Ramadan ini kita dilarang berkata kotor, di bulan Ramadan kita dilarang untuk berdusta, di bulan Ramadan kita dilarang untuk menghibah, memfitnah, sehingga membersihkan hati kita dari penyakit hati. Kemudian yang ketujuh, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan-bulan keberkahan. Pintu berkah dibuka. Dalam hadis disebutkan Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, tasahharu, makan sahur akan mufa'inna fi suhuri barakah. Karena di dalam makan sahur itu telah turunkan berkah. Makanya itu tidak boleh Pak sengaja dalam makan sahur. Ada yang sahur jam 11,
Makan sahur tambah gendut kawan. Makan sahur tambah gendut. Berkah. Tidak boleh. Kata Nabi, bersahurlah kamu walaupun cuma seteguk air. Walaupun kita cuma seteguk air, tapi kita sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. As-suhur akaluhu barakah. Fala tada'uhu walau an yahiru la yajiru ahadukum juz'atan min ma' fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Maka janganlah kalian meninggalkan meskipun hanya dengan seteguk air minum. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini aku sering terdengar. Tidak jauh ngaku malas aku tak ada aku. Aku makan jam 11 bukan sahur. Berarti sahur itu sama dengan sholat tahajud. Tidur dulu, terbangun dari tidur, dia bangun untuk makan. Terbangun dari tidur, dia uduk, dia tahajud, itu nama tahajud. Sahur tidur dulu, bangun jam 11 sebelum makan, bukan sahur. Itu makan malam. Sahur itu sengaja bangkit dari tidur saat dia sedang mau tidur. Memang berat memang. Lemah tidur dan makan sebenarnya sahur. Tidur lebih lemah jam-jam itu daripada makan. Itulah yang jadi pahala itu yang jadi berkah. Dia bangun dari tidur, dia paksakan bangun dari tidur untuk makan sahur, maka diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia bangun itu semata-mata karena Allah. Kalau bukan karena Allah, dia tidak akan dulu makan jam 4 itu. Lemah dan tidur. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sahur kata Nabi walaupun cuma seteguk air. Karena saat kamu bersahur, Allah dan malaikat bersolawat kepada kamu. Dan salah satu tempat mustajabah doa adalah ketika orang berdoa saat sahur. Sebutkan lagi dalam hadis Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitrah wa akharus sahur. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini yang bagus itu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Tapi jangan dulu buka untuk menyegerakan berbuka itu 2 menit sebelumnya duluan. Batal puasa. Ngapu kau belum azan kamu pukul? Kan Ustaz menyegerakan berbuka itu sunnah, bukan menyegerakan itu. Maksudnya begitu mendengar azan maghrib, jangan sholat maghrib dulu, tapi berbuka dulu. Jadi kalau kamu begitu dengar azan langsung sholat maghrib, itu bertentangan dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul begitu azan maghrib berbuka dulu. Tapi berbuka itu jangan berlebihan. Makan buah manis disunahkan Rasul berbuka dengan buah-buahan yang manis, lalu minum air putih, selesai itu sholat maghrib. Alat-alat begitu. Kenyangan. Jual cuma boleh makan buah, minum air putih, minum es puluh, makan bubur puluh, pempek, gorengan puluh, baju makan nasi, kapan sebelum maghrib, makan isya. Ini tidak boleh. Ya. Begitu azan maghrib berbuka puasa cukup dengan buah yang manis. Itu disebut dalam hadis disunahkan berbuka dengan buah yang manis, jangan dengan buah yang pahit. Berbuka dengan buah pari bisa tidak boleh. Karena tidak ada semua yang manis, kurma, ini juga kurma. Tapi tidak harus kurmanya, boleh itu pakai kakek atau buah yang manis. Karena zat gula di buah itu untuk mengembalikan tenaga kita yang hilang siang hari kita makan dan minum. Kemudian seteguk, 2 teguk, 3 teguk air putih. Kita ni awal nafsu kita dah terkendali lagi kalau azan maghrib. ucap cuk. Bergelas besar main ini dulu. Makanya bulan puasa bergelas besar 2 kali. Nah ini tentang keberkahan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan semua amal soleh di bulan
agar maksimal kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, rumah mindset kita kalau selama ini menganggap bulan Ramadan adalah bulan makan-makan, kita lupa Ramadan ini adalah bulan berlomba-lomba beribadah. Ini saya dapat saya sampaikan kesempatan ini tidak terutama kalau saya makan. Menurut kami dari tinggi nilai kepuasan. Bagaimana nilai para sendiri segala perbuatan maksiat seharusnya sebelum masuk puasa sudah ditinggalkan. Karena salah satu sebab puasanya itu menjadi berat karena belum mampu meninggalkan maksiat masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini disebut bulan suci. Oleh sebab itu hal-hal maksiat tinggalkan. Termasuk itu tinggalkan masuk di bulan Ramadan ini. Ya. Walau terpisah hal kabil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sebab itu Ramadan ini tempat membersihkan diri kita. Ciri Ramadan yang sukses, maka dia akan tinggalkan semua perbuatan maksiat di bulan Ramadan ini. Nah inilah pula yang telah dilakukan oleh pemerintah. Masuk bulan Ramadan, kafe ditutup, bar ditutup, karaoke ditutup. Jadi habis Ramadan buka lagi. Perjudian ditutup masuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang suci. Oleh sebab itu tinggalkan. Jelas tidak boleh. Di luar Ramadan saja tidak boleh, apalagi dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kalau beramal pahala berlipat ganda, tapi kalau bermaksiat dosanya pun berlipat. Cukup dosa di bulan Ramadan. Makanya para pendosa itu istirahat dulu di bulan Ramadan ini sebab dosanya berlipat. Kami yang berdosa kami habis Ramadan. Tidak berjudi lagi malu akhir membereskan malu. Cuma 11 bulan nih. Cuma 11 lagi. Dari. Karena Ramadan ini Pak bukan cuma pahala yang berlipat ganda, tapi dosanya pun berlipat ganda kalau bermaksiat di bulan. Pak ngeri-ngeri dengar mau bermaksiat tampak di bulan Ramadan. Masa bulan Ramadan ini masih bermaksiat. Coba habiskan di bulan Ramadan. Baik. Habis tidak tutup habis. Ya. Ini saya sampaikan bila saya maaf kalau saya langsung bila bisa didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.